dina wengi ieu sakumaha biasa urang geus dipertemukan Allah deui. Alhamdulillah dengan iradah inayah Allah Subhanahu wa ta'ala urang bisa kumpul deui di majelis yang mana tiada lain kegiatan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kuasilahna silaturahmi kubarokahna ieu pangaosan urang masing dihampura dosa. Amin. Abi masing dikuatkeun iman Islamna. Amin. Masing dikuatkeun tauhidna. Amin. Dengan berkah ilmuna, Amin. berkah keluargana, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah dina malam ini saya akan menjelaskan daripada manusia anu sangat mempunyai penyakit hati. Tegasna manusia di dalam hati tak daya ngubaran penyakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Salah satu manusia yang mendapat petunjuk di antaranya orang mukmin, bukan orang Islam tapi orang mukmin. Masih tahu? Pastinya orang mukmin itu iman, percaya na geus moal ragu deui karena sudah menyaksikan. Tapi lamun orang Islam belum tentu mukmin. Mukmin nama Islam, iman nama kan masih kene iman di dalam syariat. Orang mukmin pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu mukmin. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sakabeh jama anu mendapatkan petunjuk di Allah. Kalau secara syariat semuanya apapun keilmuan di dalam syariat itu petunjuk. Petunjuk menuju ke akhirat, tapi ketika di akhirat gak mau.
mendapatkan petunjuk di dalam batin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Kadang-kadang disebutkan orang Islam teu mukmin teh kieu. Orang Islam teu mukmin ngaku dina palebah Islam, tanya palebah keyakinan sampai di mana. Pastina orang Islam itu kebanyakanana mukmina baru nama sifat aqwa. Tapi lamun bertanya kepada orang mukmin, bukan pada nama lagi, bukan pada sifat lagi, bukan pada aqwal lagi, tapi dengan kewujudannya sang data. Bila mana manusia kalau sudah iman dengan menyatakan yang segala berperan sang dat ini, nah dengan yang selalu dengan yang berperan dengan sang dat ini, itu mendapatkan petunjuk. Petunjuk di dalam batinnya. Ketika mendapatkan petunjuk orang itu di dalam batinnya, semuanya datang dari Gusti Allah. Tapi bila mana orang Islam belum tentu mukmin, iman masih dalam keadaan meraba-raba ku perkiraan, belum bisa menyatakan hakul basirohnya belum. Kenapa belum menyatakan? Karena dia tidak pernah melihat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihi. Kadang-kadang kalau ditinggali daripada segi kitab, dia baca kitab boleh. Namanya juga ustaz, iya. Sorbannya juga gede, iya. Jasnya juga wow, sampingnya BHS, semuanya pokoknya positif. Kelihatan urusan-urusan dunia tidak dikalahkan, bahkan wiridan pun selalu dia itu sampai goyangnya tak bisa diganggu. Ketika dia mendengarkan kajian-kajian ruhaniyah petunjuk dari Allah, tetap dia gak percaya, tetap dia gak iman, terima. Nah, di situ. Awas. Ini ngecap bukan orang yang suka ini, yang tidak ibadah, bukan. Kalau cerita daripada hakikat, bukan orang yang tidak ibadah. Bisa ahli kitab, bisa ahli hadis, bisa tokoh orang lingkungan. Ketika ada orang yang ngaji babakan tauhid atau ilmu tasawuf untuk menuju ruhaniyahnya tidak kepada Allah, sanajan disingsieunan, disingsieunan seperti apa dalam layung, itu percaya. Catat lamun di dalam visi, bila mana manusia kepada Allah nanti percaya, enggak, berarti orang kafir. Kafir secara syariat adalah keluar di dalam Islam, itu kafir. Kafir di dalam hakikat di sisi Allah itu ruhaniyah. Masih dalam kekufuran tertutup. Karena lamun masih kekafiran, sanajan ngaji di mana itu dia tidak menerima. Itu orang Nasrani oge sanajan ngaji ajengan mana ngadengikeun bid'ah. Sekarang orang yang Islam tapi belum mukmin, ketika mendengar kajian-kajian dari babakan tauhid
untuk menghesa karena gagah tak percaya. Di situ. Bahasa bisa menyesatkan itu sesat itu bakal sesat. Gak bakal percaya. Karena di siksiran inilah karena dia mencenderungnya yang besok. Cerita ahli kubur besok, cerita alam masar besok. Kalau sekarang lagi diijab bukan alam masar alam dunia. Pemikirannya harus seperti itu. Orang itu gak mau. Nah disitulah khatamah Allah ngakhir. Bukan koma lagi, khatamah ngecap titik pada orang itu, padahal dia itu orang muslim, orang muslim Islam. Karena orang Islam muslim itu memasrahkan karena nama. Dicap ku Allah bila mana orang karena tak mau ilmu arsalah Rasulullah bil huda, petunjuk dari Allah lewat orang yang dikehendak Allah, ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim gishawa. Bila mana orang yang seperti itu dicap pendengarannya, dicap penglihatannya, dengan apa? Karena dia telinga dicap dengan keilmuannya, matanya dicap dengan hartanya. Apakah cap itu dunia? Itulah yang menjadi mahjubun fil ilmi, mahjubun fi malihi. Masuklah ke alam barjah. Di alam barjah orang itu akan sumpah. Contoh, satu lingkungan, satu Korea, sedangkan mustami'nya ingin untuk mendengarkan babakan untuk menuju ke Allah, karena dia tokoh gak mau kalah keegoannya, tetap bertahan. Dia tak bisa bicara ke sini gak datang para mustami' mendengarkan karena babakannya masih menceritai. Ngajak ke sana kemari, ngajak ke itu kadi, nungikut sumpah. Itulah yang dikatakan alam dinding, karena dia gak mau ikut babakan tauhid, tapi hatinya membelakangi petunjuk di Allah. Dia itu seolah-olah dari dalam syariat masuk di dalam kuburannya, maka orang itu tak bisa kemana-mana. Lihat ke atas tanah, ke pinggir tanah, ke belakang tanah, ke bawah tanah, ke ujung kaki tanah, di sirah pun tanah. Sumpah gak? Sumpah. Kita cerita daripada hakikat manusia, kalau sudah masuk dinyatakan. Bukan besok orang itu merasakan dari kedatangannya alam kubur sekarang ini, ketika manusia sadar dengan sadarnya kepada selain Allah, ternyata di dalam tubuh kita ini adalah jiwa atau ruhaniyah kita. Sumpah, karena ruhaniyah ini adalah di dalam tubuh ini, ternyata lihat ke atas terhalang dengan fisiknya badan yang Allah ciptakan dari tanah,
ke bawah dari halang terhadap Allah, dari tanah ke pinggir dan ke belakang tubuh ini diciptakan dari tanah. Ternyata di bajuan adalah ruhaniah naku tanah, maka di situ gak bisa kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Itu cerita Abah Suri, tak gendong kemana-mana. Itu seharusnya digendong. Nah itu akan rasa capek, rasa sesak. Itu yang kesusahan di situ. Maka bila mana yang seperti itu daripada fisik, sedangkan daripada tanah itu menghalangi kita juga energinya. Contoh, ini dari jiwa kita sekarang ingin keluar, terhalang daripada energi berlapis. Energi dunia, contoh bangun energi dunia, bisa harta, bisa masyarakat, bisa yang lainlah, terserah urusan dunia. Jadi hijab ketebalannya itu alam baja. Manusia kalau sudah dihijab gak bisa kemana. Bukan hanya fisik doang, ini tidak, bukan. Kalau cuma lewat secara fisik, contoh gelas ini, kan ini lapisan gelas pun juga punya energi. Dalam tubuh manusia ini adalah ada jasad, ada darah, mempunyai energi. Di situ. Mempunyai energi akan menjadi halang. Contohnya energi bumi, energi duit akan menghilang. Maka disitulah ruhaniah kita. Ketika kita seharusnya menghadap kepada Allah, ternyata yang di hadapan kita bukan Allahnya. Ternyata yang ada energi dunia, energi dunia. Dengan adanya energi dunia, kejongjonan itu jiwa atau ruhania selalu mengikuti hawa nafsu. Itu sumpah. Nah, di situ bila mana manusia yang seperti itu sudah dicap, gak bakalan mendengar, gak? Karena sudah dicap. Kalau sudah dicap, kapan? Padahal wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Kalau ditanya dari dalam Al-Quran, kaulah pun iman kepada Allah. Pastinya. Nah, kaulah iman kepada Allah, ya pasti percaya kepada nama. Asli. Iman kepada Allah, iman kepada kesak Allah. Wabil yaumil akhiri, kaulah iman kepada hari akhir. Kaulah iman karena akhir. Pastinya percaya karena akhir kiamat, kehancurannya dunia. Iraha alam dunia ireng hancur nais capek di dunia ngan duit di dunia. Pasti kita iraha ireng hancur. Ngarep-ngarep kehancurannya dunia. Pasti. Kalau manusia sadar. Tapi manusia kalau sudah paham kalau mempersiapkan lain ada buat kehancurannya inilah tubuh kita ini ingin dihancurkan.
dihancurkan lagi oleh Allah karena ngaheurina ngajedog di alam duniawi bikin rese, bikin sapa satu lingkungan ayeuna rek didaur ulang ke dicopot balik wahai roh daripada keluar kaulah rek hancurkan. Itulah kiamat yang sebenarnya. Kudu percaya karena poe akhir. Kalau cerita daripada syariat poe akhir itu lama. Karena di dalam tubuh manusia keimanan itu adalah ada di dalam dada. Percaya karena akhirnya kita hidup di dunia. Cara Allah yang hancurkan badan dari tanah kembali ke tanah. Mencerita pakai sekolah ini guys ngarugikan di dunia. Geus pegal mata tongan bumi syariat kesal, angin syariat kesal, tanah syariat kesal, api syariat kesal, geus dangkal geus capek membahas matahari mata ginan ayeuna gerhana geus mulai sujud dan sujud ke Allah. Jelema di dunia anu tadi yusabihuna bihamdi rabbik supaya ngabersihkeun ka Allah ternyata dihirupkeun di alam dunia kotoran ka Allah. Allah nu sakitu suci da Allah nu sakitu kudus da ternyata dikotoran manusia. Bagaimana cara pengotorannya Allah masih itu di dalam hati ketika menyekutukan Allah yang ada selain daripada Allah itu masih menyekutukan Gusti Allah. Menyekutukan Allah bisa dengan dirinya sendiri, dengan salib, dengan patung, bukan Nasrani. Kita yang hati kita menyembah kepada diri sendiri. Karena aku ketua ngaji, ketua tahajud, aku yang bisa itu saja menyembah diri saya. Jauh beda secara syariat mah agama Nasrani, secara ayeuna hakikat mah agama Islam yang menyembah rohaniahnya kepada patung. Kotor kan? Buang mata pegal. Omong loba Islam, omong loba dukung ini mungkin, tapi kunaon dia Allah murka. Ya. Itulah api yang sangat sudah capek. Matahari. Mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, mati ke dia Allah. Terus ngamuk bumi. Ngamuk angin, ngamuk api. Bisa Allah digerakkan ke Gusti. Contoh dohir ayeuna lamun manusia punya masalah ngamuk dan sebagainya. Benar, bumi hancur. Besar jelema masih banyak kutukan. Menawan cenaya purnana petaka. Cara Allah manusia supaya kembali, supaya bersih kali-kali ayeuna di kotoran. Tak lamun wae jelema Gusti Allah lamun teu kuat jelema nu dikehendak Allah taala lila umur.
jelema anu ngotoran wae alam dunia, hakikat dina diri alam dunia teh. Alam dunia teh diri urang. Terus Allahnya dikotoran. Sampah mualilah dijadikan dari tanah. Logika itu apa ya? Pikiran. Bangga. Lain batu urang kau wajah batu pikir hula diri kita sendiri. Akan dihancurkan. Ini pada tanah cara Allah menghancurkan tanah itu ayat lewat bilatu. Ayat lewat ular. Ayat lewat apapun cara Allah terserah Allah. Cacing-cacing tanah. Kalau Allah berkehendak orai. Padahal Allah menciptakan orai hakikat. Bilatung hakikat. Gak mungkin di dalam syariat ada, di dalam hakikat tidak ada. Gak mungkin. Karena di dalam kajian-kajian babakan tauhid untuk menuju kepada Allah dengan terbongkarnya dengan keilmuan rahasia yang Allah kehendak dibongkar semuanya. Maka bila mana manusia masuk dalam kuburan, ada yang darah kotor tak pernah hilang, ada yang darah bersih hilang. Sekalipun bangkai hayam, ada yang gak ada darah, gak ada yang darah tertinggal, atau yang tertinggal jatuh hayamun mapai serangan pencit gerak ketia. Nu aya tinggal naon darah kotor. Biang-biang naon eta? Itu adalah biang-biang bilatu yang dikatakan Nur Muhammad, karena di dalam darah itu ada sel bukan untuk hayam, tapi sel untuk belatung, untuk dijadikan ku Allah bilatu. Maka lama kelamaan itu jadi bilatung di dalam hayam. Di dalam hayam tina selna adalah Nur Muhammad kalau dilubatkan karena hewan. Jadi bilatung, terus bilatung barang dahar eta tanah atana bangke. Kadang-kadang saya bertanya di mana itu, udah tahu Allah cara mengasih tahu. Terus di dalam bilatung itu Allah akan menurunkan lewat mana? Lewat laler. Bila mana lewat lalat, kita terus lalat bisa berkembang biak di situ, ternak belatung kecil. Di dalam belatung kecil pun juga ada sel. Makin lama makin besar kawin oke bilatung telur sel deui terus habis. Ya aku hancur hayamna beaku bilatung jelema nu stres mah bilatung digoreng ulang digoreng. Sama jelema pun juga di dalam tubuh ketika meninggal ada yang darah tertinggal, ada yang darah diambil semuanya terus mengikuti dengan ayeuna rohaniah atau jasadnya. Di situ coba cek, ada yang darah yang dikatakan darah hitam atau darah kotor. Misalkan ilmu medis adalah cuci darah. Hati-hati di dalam darah. Bila mana darah ini energi dari mana?
Kalau sudah nyalur di dalam darah ini, ya, tertinggal di dalam darah ini, mempunyai makhluk ini sel. Ketika datangnya dari minuman, ketika datangnya dari kelakuan, menyatu di dalam darah, menyatu jadi darah kotor. Bila mana sudah darah kotor, ketika meninggal, di mana bertinggal, gak bakalan ikut ke sana. Allah itu meninggalkan dulu. Bila mana manusia kalau sudah darah kotor, bila mana sudah menggumpal darah kecil seperti apapun, itulah yang dikatakan penyakit TBC. Kalau sudah tempat penyakit TB masuk karena jantung, maka penyakit ABC, penyakit tabu. Cek ilmu medis, cek ilmu dokter, ketika manusia mempunyai penyakit TB, maka ketika minum darah atau napi, sel-sel daripada energi yang di dalam TB di dalam gelas harus dicuci. Karena jantung, kenapa? Coba berpikir, lamun jelma mending kene udut mending kene TBC. Lamun wae jelma geus muncul dan kitu jelam darah segumpal. Nunggu ilmu santet nu kitu kieu darah hidup. Tapi sihir ketika masuk dalam darah, ini contohnya mencerita daripada bahasa kata Ujang Mustafa. Masuk dalam darah sihir, masuk dalam darah sihir karena sihir itu hitam, masuk dalam darah, di dalam darah karena beliau bisa membutakan itu jadi darah. Bila mana meninggal penyakit itu adalah yang tertinggal yang ada di dalam darah, maka dalam darah itu ada sel juga. Cuman sel untuk bahan belatung, sel untuk bahan ular, sel untuk bahan cacing tanah yang akan makan hancurnya tubuh manusia lewat makhluk-makhluk Allah yang bernama Nur. Jarang ngaji tadi, jarang. Karena ditanya heula hayam heula telur heula hayam heula hayam di dalam darah eta kabawa kurang ka kuburan pasti ini yang dibawa oleh rohania sedekat pasti kena kotorna adalah kata dosa. Daripada menyekutukan bagaimana terserah dia. Di dunianya resep karena meong, ya pasti jadi meong. Di dunia resep karena monyet, resep monyet. Resep karena dulu, dagang ya dagang. Terserah. Nah ini yang kami bicarakan adalah cara Allah rek ngancirkeun ayeuna sebagai badan dari tanah harus kembali ke tanah. Caranya yang bagaimana cara Allah sedekah bahasa kata Allah tiada lain la ilaha illa ana. Ternyata ada Nur Muhammad, kehidupan di dalam sel calon belatung itu ada di dalam darah kita. Dina tukur aya paribasa darah mau. Jadi ulah nafsu dunia kabawa ka kuburan ya jelas disering dijelaskan. Hancur mata ketika tadi jero kuburan jabah hitam jadi tanah serupa. Kamu kalau jelema di jena tanah bersengketa. Ini kan rasa bersengketa.
Allah ayat sel di sini dari sperma yang tidak halal. Seperti bagaimana caranya Allah suatu saat akan ngabongkar. Allah suatu saat akan menciptakan dari sel ini. Karena sel ini yang dikeluarkan tadinya lewat tubuh manusianya di luar pernikahan. Akan muncul itu sel. Akhirnya bisa anak jadol inung jad. Tuntunah haram jad. Maka akhirnya lamun kurang buka supermarket atau minyak datang kacai dikeluarkan supermarket halo-halo Bandung. Nah di dasar supermarket itu ada sel. Bila mana sel eta tadi disalurkan tadi dikandung dan kucing kering tidak sesukan bakal jadi kunci itu sih. Anak mana yang kunci? Apa gisnya? Well, insyaallah. Dan ketika saya kaca itu merinding. Dan mana hasil? Jangan tebal kabar ketika mana siapa yang ditabung nak kumuroi. Ayah, saya ada kehidupan yang tadi dalam Supardi. Maka ketika manusia mengeluarkan masa lalu, mungkin masa remaja yang suka mengeluarkan lewat tangan, ketika manusianya belum tobat kepada Allah, ketika dalam rumah tangga itu susah udah. Karena geus nikah karena tam. Pemajikan maneh mata asik di dalam. Hayang nanti ku sabun gitu siga teu wong. Sel di situ. Kita harus bila mana manusia kalau sudah seperti itu belum ingin untuk mendengarkan kajian-kajian babakan tauhid. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya akan mendapatkan kesakitan terus. Sakit terus. Walahum adabun alim bima kanu yasnun. Bila mana manusia kalau sudah merasakan daripada kesakitannya di dalam hati, contoh syariat manusia gede dano. Si eta mah enggak bohong, geus dilala, ngawangkong kayak itu tadi tanya cara ngeuleuh semun bulan rahasia enggak bohong. Dekat tinggal itu aja enggak bohong mah. Benar bang. Tukang ngabong sih ya tukang ngabong. Tukang gedean. Matak lamun kurang resep kana ngabong, eureun kana ngabong. Engke pajadahum bila mana manusia kalau sering membohongi terhadap syariat, masih bohong kata syariat. Bukan kata di Allah. Masih membohongi terhadap manusia, hamlum minanas. Suatu saat ketika kita kabongkar, malu gak? Pasti era. Lamun geus era saja kita. Boboroka nyieu mere oge ogah. Ketika manusia akan merasakan kesakitan, walahum adabun alim, bakal siksa teh nu milaraan. Siksa milaraan teh lain ayeuna ditenggelan bukan seperti itu, bukan. Adabun alim, siksaan yang sangat memedihkan milaraan.
milaraan kabatur. Ini rasa tersiksa, itu ngabohong kayak itu, ngabohong kan bicara hidup kerkitur, ngabohong. Bakal kapangi ada benar. Ke ujung-ujungnya ibarat tukang ngabohong mau padahal hati mau. Jujur mulut mah hati. Kabohongan agak benar terus mah di sini. Bisa kesana kemari tersiksa. Bukan badan yang tersiksa, tapi badan cuma merasakan kecapean. Jiwa yang Allah siksa. Karena kau nggak bohongi kalau secara syariat adalah badan kita selalu. Kata tukang nggak bohong kalau dibuka syariat lagi naker. Karakter nggak bohong lah gampang. Nggak gini lah. Dan menceritakan apa itu kan aku nah hati itu bakalan enggak mana duga aku mana bohong mana ada padahal bangga bohong itu takut untung tapi di nama lemah hati bakal contoh bisa namun kurang kasih nama tahu gitu sama mang bajar kami kurang teringat bohong itu dan semua kurang hati akibat yang ada akibat daripada kebohongan kita akan merasakan tersiksa. Maka anti muharramatun ala kulli kadhib. Wahai surga, haram kau diasupan ke orang tukang ngedam. Cuma kesenangan di dunia, rek di akhirat mah. Mulut halus tapi berulang. Awas liang. Percuma ngomong energi nggak bohong diri Bararaca, kayak bagus sekali itu kan kabar raca. Mana? Silakan ai ararek mah. Teangannya kebohongan di dalam diri tong neangan kesalahan batur, teangan kesalahan diri sebelum nyamuk orang camuklah diri sendiri. Yukhadi'una wa huwal ladzina amanu wa yahda'una ila anfusihim wa may sigaret nipu ka guru, sigaret nipu ka orang iman, sigaret nipu ka Allah, padahal itu karena dia wa mahudi. Akibat dari cacat, kebohongan, kebodohan. Tidak ada untungnya kalau sakit. Saya pernah melaksanakan kedagang dengan bohong. Yang peribahasa mas mau nambah. Bicara tentang modal. Terus tukang bohong, ulah dilarang. Bohong sana, bohong sini, apa? Kamu merasa kebiasaan kurang resep ngabohong sana, ngabohong sini.
bisi cilaka dengan kata ucapan ini yang masuk di dalam hati. Di mana balikan dia dari jalan ada kali. Oh, itu kan secara syariat. Komo lamun di sisi Allah. Yukhadi udwa minan nasi mayyakul. Aku iman, ternyata bohong. Kamu itu imannya bukan kepada aku, tapi iman maka sayati aku. Ketika iman kepada sayati aku akan menyiksamu. Gitu kan? Iman, ternyata imannya bagus. Tak belum tentu orang Islam yang raja orang Islam Muslim. Nah, raja dipasrahkan karena tapi dalam hati bukan. Tak bila mana seperti itu berarti kebohongan gak bakalan ada di orang lain, di dalam sidang, dalam dada. Kamu itu adalah pendusta, raja dusta. Bila mana tasir rasain dari itu mah ulah kamu dusta. Kan manusia secara manusia itu berarti syariat tanpa Allah apakah bisa didustakan? Contoh ayeuna mengheran rek ngabohong ka Mang Nur. Kamu itu Mang Nur bisa dibohongkan tanpa Allah? Bisa enggak? Enggak bisa. Berarti nggak bohong kan Gusti? Malu dong. Maka tong daiknya numsa kira-kira can bisa ilmu ngabo. Jangan awal nah, iya bebananya nunggu. Siapkan heula ilmu ngabo. Tak bahasana ibadah. Belum. Awas kerasa. Ya di situ. Masyaallah. Kembali. Bila mana hati yang segumpal sudah menjadi tertinggal di dalam tubuh manusia, bahan-bahan cara Allah untuk menghancurkan jasad dari tanah harus kembali ke tanah. Ketika tanah menjepit manusia di dalam kubur, Allah semuanya yang bergerak. Ketika manusia jadi jin, ketika manusia jadi pocong, ketika manusia jadi kuntilanak, apakah tidak ada kehidupan di dalam pocong? Ada kehidupan di dalam. Apakah tidak ada Roh Kudus di dalam itu? Ada, karena masih terbungkus. Selnya masih ada. Nah, cuma itu untuk sel, untuk kembali lagi kepada Allah. Bukan sel untuk itu baru disebutkan Roh Kudus. Roh yang bersih, tapi kusam roh bersih di dalam hati karena dibungkus, jadi lambat terima Allah. Tak pantas cara Allah menolong jasad, insyaallah.
Tapi dalam hadis Yesus menyatakan contohna tong neangan kuburan, urang dicontohkeun kuburan. Lamun urang kadatang kuburan cing rasana kumaha kitu loh. Rasa datang ke kuburan atau takut tetapi kumaha, pasti setiap jelema melewat kuburan rasa takut, kecuali kuburan di tempat ramai teu sieun. So cobaan enak urang ke Gunung Karang, pajar ulin ke Gunung Karang, wani teu di Gunung Karang makamna loba geus 2 lantai, geus dicor 2 lantai, wani teu pajar kunaon? Jawaban dari tatut. Kusabab naon padahal di kuburan aya naon? Kuburan. Di kuburan aya pocong. Di kuburan rata-rata teh kuburan dia akan teh pocong, jarang disebutkan kuntilanak padahal pocong. Ketika orang melaksanakan di kuburan kiih terus melaksanakan ayeuna jelema di kuburan aya nu melaksanakan dina lolobana ngacerkeun. Urang cerita selama ini dialami. Jelema jinah lawan kuburan rata-rata ganjil penyatu. Benar. Lalu kata sayur bobogohan tapi di makam di kota Sukajen bobogohan lupa. Ketika manusia datang ke kuburan pasti rasa takut pasti, sebabnya kusab tempat asal sepi. Ayat jinawan rupa-rupa dirinya kuburan kakak ningali tutumul atanapi ningali makam tanah beruna masih rasa takut. Ciku sebenarnya mana sih karena selama iya bila mana manusia tak ada zikir di dalam hatinya selalu jauh ke Allah. Dohir nama bisa, tapi contoh dohir heula secara syariat. Bila mana manusia jiwanya terkubur, mati kesadaran, ketika manusia mempunyai di dalam tubuhnya ilmu pocong, ilmu pamacan, ilmu harimau, ditakuti. Kuburan sebenarnya jiwanya dikubur ku badan tina tanah, ketika di dalam tanahnya itu kuburannya macan, monyet, pocong, kuntilanak, takut. Manusia di jalan, apa itu di jalan? Nusok ngadaharan daging atahna itu serigala.
ditakutin. Itu dosa benar kuburan ditakutin. Bila mana manusia hatinya masih tidak sepi, wala tas'al baitika kalimat ulah dijadikan imahmu, rumahmu seperti kuburan. Lamun di rumah secara syariat contoh dohir, rumah berarti di imah ada kajian-kajian, sholawat, dzikir, tahlil, tahmid di imah teh sing loba ngaji Quran, bacakeun sing loba sadar. Itu ya, rumah secara jasad. Rumah secara hakiki ini kan toriko. Kalau secara hakiki adalah jasad ini, badan ini digelesina jiwa ruh. Ketika ruh nak mati kesadaran, maka disitu sepi kuburan. Ditakut. Ketika rumah oke, lamun sepi rumah kosong bakal diasupan genderuwo, bakal diasupan kuntilanak. Coba rumah kosong tong dilatih saminggu. Wes. Nyata. Lain. Coba dong. Gimana? Hari imam megah, wow, keramik, musik terjadi jaminan lain rame itu mah. Ramekeun imah supaya ulah asup jin, setan, maka dina hadisnya geus jelas teh eta mah. Cerita siga lain, cerita siga bayangan. Itu nah hadisnya tara hayang dibaca hadisnya. Secara lahum. Tang imah sok kerajaan paribasan di rukiah. Samemeh ngarukiah imah rukiah heula diri urang. Kanyaungkeun heula energi tubuh manusia. Bila mana energi tubuh manusia sudah habis, di rumah itu akan terasa diri keluar. Lamun we manusia geus sadar, maka di imah bakal diramekeun ku ngaji. Lama kelamaan makin pusing jin tadi can bisa balik penghuni imah babadi. Apakah bisa datang deui kadinya? Nu kararitu ketika manusia kelengah akan datang lagi. Manusia tak sadar Allah datang lagi. Nu datang bisa santet, bisa teluh kiriman terhadap dirinya sendiri. Siapa itu yang mengirim? Tiada lain Allah lewat dukun. Tiada lain ahli spirit Allah lewat tukang spirit. Allah semuanya yang berperan, tapi kusabab menyekutukan aku, kata Allah, silahkan wahai iblis, wahai jin, wahai setan, silahkan terserah kau, aku yang berperan semuanya. Karena dia sudah menyekutukan aku, terserah istiqjarat ngalana. Omong ngaji terwujud tapi wujud dan di dalam rasa. Kemanapun kita
kita pergi silakan bawa tikir sirun. Si kemana pun selalu membawa kunci. Nyabak wal haya kunci. Tidak kemana-mana. Kunci itu tunah kunci. Kuno ngaji selalu harus pakai itu nasiwas karena kunci gak bakalan lepas. Termasuk kami yang berbicara ini harus dibawa kunci. Lamun can paham karena kunci naon sih kunci itu ya. Tanyakan kanu ke membawa kunci. Tong nanyakan kanu teu mawa. Lamun nanyakan urang kasa kajelema nu teu can paham, can dibere paham kunci sirul asr, nanyakan ka dieu bingung. Nanyakan kunci kanu teu nyaho kunci. Coba nanyakan kanu nyaho kunci. Ya bapak majikan bawa sirul asr. Kunaon jelema nu ngalaksanakeun di jero kubur bila mana ngalaksanakeun zina sok gadget. Kalau secara zina di sisi Allah, kalau secara syariat manusia hubungan di luar pernikahan. Dikatakan di luar belum ada pernikahan, maka di situ dikatakan join. Join nabu. Maka dijadikan tadi anak cip. Bukan cipu. Jadi cipu alalean. Jadi Pak Cipu cip. Zina di sisi Allah itu yang mana sih wala takrobu zina idahu kana fahisa. Janganlah engkau mendekati kepada hubungan di luar nikah, nanti akan datang kecelakaan. Guys, nyarahok nukar itu. Zina di sini yang mana? Ketika ruhaniah menyatu dengan jiwa, jiwa menyatu dengan jasad ini. Maka kuburannya itu jadi gadget. Ketika ruhaniah dorongannya kalah oleh hawa nafsu, gadget. Gus gadget ketika ada keakuan dohirnya dan batinnya, akulah yang berkuasa. Itulah kuburan manusia yang gadget. Kuburan awal jenglalah hawa jengro ketika menyatu. Itulah kawin kawin anjing kan di sisi lain aing disebut anjing gak mau, tapi di sisi lain aing bisa masih gini go, berarti mati aing jadi go. Beres. Itu disebutkan gaji. Akibat hawa nafsu jeung
di luar kuburan badan ini. Ketika hasil daripada kegancetan itu, rezeki yang selama ini kita dapat hasil daripada gancet itu, apakah jadi burung? Akan jadi anak cipau. Jadi anak cipau di mana itu anak berkeliarannya tuh di dalam darahmu. Maka jadi banyak. Betul. Resapi itu dan kena yang saya tadi sesuai. Karena contohnya antara wanita dan lelaki seperti itu, ruh jeung jasad, lelaki jeung wanita. Lelaki sebagai penguasa, awewe sebagai yang dikuasai oleh ruh yang penguasa, jasad yang membungkus, berarti jasad tak bisa apa-apa, muncul makhluk. Maka di dalam rumah tangga pasti yang berperan itu suami. Ketika yang selalu berperan suami, wahai istri, engkau itu contohnya jadi Hawa di dalam tubuhku. Istri harus taat kepada suami. Tapi suami sudah mengambil daripada hak istri, dia tidak bertaat kepada Allah. Ayat ego muncul. So, contoh, lamun istri geus berperan, lamun hawa nafsu geus berperan, silakan. Gimana barokahnya? Gimana akibatnya? Inilah yang dikatakan nikah di dalam thariqah. Inilah yang dikatakan. Kadang-kadang kurang mempunyai sifat manusiawi. Lamun can megang daripada sirul asrar, bila mana salaki geus dikakeun ku ciki awewe. Kos anjing eleh, kos domana geus beres laki ya. Kepada ruh tapi bila mana suami kalau sudah megang pikir sirul asrar, sudah paham daripada sirul asrar, ketika muncul ada di dalam istri, tidak melihat istrinya tapi melihat sang hidup. Ketika melihat sang hidup gak bakal lama. Enggak, bawa ke dalam rumah. Silakan. Punya istri begini, begitu. Kalau sudah megang, pasti. Gak bakalan ngomong. Lebih baik deh, diam. Karena mendengarkan dikir, dikirnya Allah lewat mulut pamanjing. Dengan dikir supaya nyadar karena selama ini dengan kelakuan kurang mungkin itu pemajikan ngawek tanpa ada kesalahan. Dengekeun kudu dikir. Yang bisa merasa berkuasa dirinya sebagai suami, wah meledak. Tapi mau begitu. Tuh Allah berzikir melalui Allah bisa butuh. Cintai yang
disunatkeun. La ilaha illallah, la ilaha. Kan kitu lain. Lamun rek kopi kieu tah rek dikir jeprik ke kulo terus jeprik mah kieu tah. Kan sadar. Saya nyaho dalam tubuh manusia itu karena manusia itu harus mempunyai logika. Ya. Tapi Bapak Jika diam tapi cemberut, keur dikir ke robot keur mematikan diri, bariku susahna mematikan diri mereka jamedut. Naon eta keur dikir keur sadar ka salaki padahal eusina aya Allah. Tapi teu sadar eta si awewe ka pasalaki sare dia jamedut, tapi urang sadar. Nu geus nyekal kana sirul asron sadar terdiri dan berarti ayeuna keur nyadarkeun selama ieu aya kesalahan ku Allah lewat pamaje. Da lain illallah tak kitu dikira eta teh Allah memberitahu lewat pamajikan. Cing sia teh sing ngawarung ngajedog bantuan aing. Eta teh Allah lewat mulut pamaji. Tapi maneh teu sadar ningali da omong geus dinyekel kunci tapi kunci teu diasup. Teu diasupkeun. Namun dicekel mah cekel sihir asron ketika Allah dikir itulah yang dikatakan tanpa ada suara dan tanpa ada huruf. Itu bukan kata Allah tapi kata maneh. Sia apakah bisa eta manusia nyebut sia tanpa Allah? Apakah bisa nyebut bantuan aing tanpa Allah? Benar. Berarti Allah semuanya. Ngan anu geus paham dikir sirun, lamun can paham pasti kirim dia. Tunggu beda anu ieu turungan. Pamajikan keur ngadat kiai revolusi. Fungsi siapa? Allah. Fungsi ngador mall. Bener. Si Paulo siapa? Sesuai so resapi. Kada paham dikir sira-sira. Lamun can paham enggak bakal kulit sirana ge. Kalau di luar kan sampang. Enak ngaji kalau sudah paham dikir. Enak benar. Kalau sudah paham dikir sira-sira, dikir rahasia. Jalan orang ini untuk mendengar. Nah, disitulah karena dalam rumah. Cara nanu disebutkeun pangkihu ma atau balaku minan nisa masna waslasa warubat. Disebutkeun ayeuna nyaduk ibadah teh lamun di dinya loba pamajikan ngawek-wek dianggap sadar. Majikan lain udah kegagalan dirinya jadi ibadah Aisyah malik ibadah cerit dan lamun rek janung ge lamun rek modal kalinya kudu geus sawa pamajikan geus apa paham dikir sirun asro geus diamal terus kawin oke ka pamajikan anu boga dikir sirun ayeuna mentong pamajikan mah diinceun apa mata giara we lah aya teh keur lada rek hasil beul utahkeun sia sia bahasa kasar mah kitu kan pangna kitu oge eta geus di tanganku aing bahasa maka paebeun ngaranna ge lincah mah ulah lincah amis komo ngaranna kokat mah pak komo koloan
Hese arek neangan buah mangga nu amis mah hese. Aya anu alus luis amis ketika asapna banget kadondong akan. Lanjut alus luarna jerona alus-alus. Tah bisa rek maikeun ayeuna nafsu materinya. Bereuneuh kana hawa nafsu bisi ayeuna nafsuna apa kabukan. Yang mun bisa mah tamangna urang tamangna leutik ngomong. Tamangna sing badak. Disebutkan kata di Quran sebagian kajian bila mana manusia melaksanakan hubungan di luar pernikahan. Tapi kalau sudah ada pernikahan dikatakan yaitu pernikahan di sisi Allah. Kalau sudah nikah ruhaniah sudah kembali lagi kepada Allah, jasad itu bersaing. Ada kholik, ada ada masa, ada setrum, ada jarak di antara masa sama ada jarak di antara wanita sama lelaki, ada jarak di antara satu dan dua. Jarak di antara satu dan dua pun bisa mengatakan sampai ke 100%. 0,1, 0,2, 0,100 kakak hiji 0,1, 0,2. Berapa sampai ke 100 kakak? Eta koma bisa hirup. Contoh 0,1 bujang-bujang nyampe kana hiji 0, tak hirupkeun eta koma. Jelema lamun geus koma di ruang ICU. Karena berhenti di situ. Namun geus titik adalah inna lillahi. Beresa. Eueuh juga 0,200. Tapi 0, jadi kemarinnya 100%. Ayo 0,200. Besar titik dijadikan angka 1. Siapa angka 1? Tentu enggak. Kembali di awasan diri. Neangan Allah tidak matematika bisa ketemu. Berarti Allah tetap kurutina jalan pikir wae. Lewat wasilah ngitung matematika, ngitung secara logika, karena semuanya yang mempunyai hitungan adalah Allah secara hakikinya. Ternyata Allah yang dicari di situ. Dapat. Dan hese lapisan oke sampaikan 100 ayat muncul angka 1 itu adalah sampai ke 100 pada. Itu kan? Paham. Kaji ilmu daripada matematika. Lewat pikir bisa ketemu, lewat ngaji bisa ketemu, lewat minum bisa ketemu, lewat baca tasbih bisa ketemu, lewat ngagambar bisa ketemu, lewat nyekel tasbih bisa ketemu, lewat tiup bisa ketemu, lewat sare bisa ketemu. Itulah yang dikatakan tidak ada hari, tidak ada minggu, tidak ada jam, tidak ada menit, tidak ada detik, selalu bertemu dengan Gusti. Itulah muncul la yasta tajri minta deha. Jadi manusia ihsan, kekarat dirinya ihsan manusia. Kami ucap ihsan kami amalkan daripada zikir. Itulah ihsan kami.
sempurna. Ai geus sampurna geus harusnya geus jadi masa titik. Wah. Tidak ada di situ yang koma, tidak ada yang dengan nama pun juga tidak ada, yang ada akunya Gusti Allah. Manusia matematika matematika. Karena tadi matematika ketika direk menemukan Gusti Allah dipakai matematika. Ketika ayeuna urang arek hadieuh rek kaji ka MBK tumpak motor ayeuna di ayo motor. Gitu nah yang ada urang cicing di majlis. Ketika cicing di majlis motor balik di bawah dekma. Di bawah. Ketika manusia masuk ke majlis, terus asup di majlis, terdiuk dina motor, tapi cicing di jero majlis. Ketika balik rek dibawa di manusia arek menuju kepada Allah, harus bawa jasa, harus bawa wasilah. Lewat mana kau silahkan. Wasilahmu rek lewat ngaji, rek lewat pikir, rek lewat molor dulu kita jadi masalah. Arek sadar mah berarti ketika manusia kalau sudah nyampe di Allah tong dibawa tunah di situ. Ketika rek dibawa balik deui rek neangan deui urusan dunia, rek salat deui ka masjid, bawa tubuhmu ka masjid. Ya, bawa tubuhmu ke masjid. Berarti dipakai deh, tapi disadar jasad ketika dipakai. Wahai motor, kau tong rasa berkuasa. Cek motor, hai maneh mah berenang isem tanpa aing maneh moal irit. Nah, gitu kan? Lamun motor bisa ngomong. Moal ini berenang kusabab ayeuna maneh napi teh berenang. Tah, lamun eta berkuasa itu. Sia tanpa aing masih bisa mengkoli ku aing. Cicing maneh mah hirup ge maneh mah cuma ngendet teh hirup mah cicing ge. Gendong aku tak punya kaki. Gendong aku, lamun aku lebah mah aku mempelan. Hati gendong aku tak punya kaki. Karena aku yang tahu. Datang ke masjid, ruh digendong. Tahu bila berarti menghadap. Nah, loba manusia kusabagus ngaji babakan tareko hakikat gak mau dina syariat. Manusia bersyariat belum tentu berhakikat. Manusia berhakikat pasti bersyariat. Tapi manusia masih kena memegang kunci kemanapun dia. Pasti merasa dirinya sudah ada tingkatan tersadar pada itu teh nu dipakai baju iblis. Nu dipakai baju talbisul iblis merasa aku sudah bermakrifat. Keinginannya iblis itu. Usahakan iblis itu sina istirahat. Bila mana jamaah mereka istirahatkan iblis pensiun kali-kali iblis kudu pensiun. Karena iblisnya kerjaan tak pernah berhenti. So, cara kumaha itulah yang dikatakan hawa.
mematikan diri, mengadakan sakit. Itulah iblis keistirahat. Coba berusaha belajar masuk ke dunia ICU. Cobalah masuk ke dunia Asia. Coba belajar daripada itu. Ternyata iblis diistirahatkan per detik. Genternya ngerekeun badan tina pikiran supaya dimatikeun geuning hese. Misahkeunana hese. Bisa capek teh iblis. Dina bisa capek teh, capek aing cicing bisi ieu. Karus. So, atokeun dan sebenarnya lamun tingkatan bahasa kurang ngaganggu pikiran, lamun jelema model ketik. Karena tadi maksiud. Jin setan tadi maksiud, asal jelema geus paham daripada kunci, geus asup ka jero mah aing bener di luar ngadengikeun. Namun geus asup dikir asal aing teh bisa kumaha cik iblis. Geus teu bisa kumaha kan aing di mana-mana keluar deui aing karek asup. Itu kuncina. Kuncina. Masya Allah. Belajar. Terus tidak cuma belajar berjamaah. Cobaan gening mati semati sakedeung ribu belajar Allah mematikan diri. Insyaallah lamun sering masuk kurang ka ruang ICU ketika datang penyakit manusia ke ruang ICU secara syariat masuk ke UGD di IGD langsung ke ruang ICU. Orang salah rehat pasti terima. Geus nyoba-nyoba. Nah ini catatan anu geus nyoba tarawan teu. Nu geus nyobaan ka ruang ICU, ka ruang ICU. Nyoba-nyoba. Ketika masuk itu nyaman. Nu ditiakan teh tadi. Tinggal naon? Ke cara naon? Di bawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bade ningalikeun tanu jasad kelimania. Ningalikeun geus dimandian dibersihkan. Allah lewat salaki, Allah lewat tetangga, Allah lewat toko, ajima ningalikeun. Karena ini lewat gaji nih. Lewat gaji sudah dipaham, ini masih gitu. Ayeuna pun bahasa logika geus kabayang. Karena menerangkan bayangan ini teh wujud loh. Ngan kusabab tadi dina jasadna darahna dibersihan, geus dibersihan ke Allah, kitu kieu ternyata geuning jasad kitu buruk. Utuh we tanah ge jauh. Tanah ge jauh. Bilatu eueuh. Nah, make bilatu karena dina darahna geus bersih. Karena di alam dunia sering diruqyah ku dikir terus sering jasa begini ya Allah ningalikeun geus dari gerang geus dari jiwa di mana ku Allah langsung apakah langsung sekarang
tahu diri kita apakah kita untuk menuju kepada Allah langsung karbakelatik seperti kilatnya bercius ketika jawab terserah jasa mereka kemarin begitu dikit langsung dipanggil langsung disiawak itu kan seperti insya Allah. Jadi cuma melewat dalam baca kadang-kadang kita dibagikan juga yang dibaca mau karena itu ada pengalaman beda-beda cara orang di rumah melaksanakan getol ngaji mesti dibagikan di rumah dan di model dirasakan di alam itu di alam yang kedua ini yang kedua dari di alam dunia mata makom nih iya kan beda-beda kan itu makom syariat beda, imahna beda, pamajikanna beda, budakna beda, beda-beda kami. Wajah pun beda, makom ke Allah lagi beda-beda. Enggak bisa. Ayo sahabat. Sana jangan paham pikirna ini. Tapi geus karena kunci megang sarwa, nu geus megang kata. Kan megangnya ayah anu megang di bawah ayah anu cuma ukur di bejaan di diketuk sok aja ditut agama jika itu kalian itu aduh itu mau asuh mata kurang sekerajan hati saat besar maka beda dia maka pikir lagi paham kami mengamalkan satu dong satu makom kalau sudah satu makom silakan pertemuan sahabat muncul sahabat bukan jamaah kalau sahabat nyampe di dalam diri itulah dan lamun paham daripada kunci punten dibujang-bujang mana nu kudu dibuka teh kunci teh nah sedangkan kunci dicekal urang kunci surga kudu dibuka itulah yang dikatakan kunci silakan supaya apapun ngaji sekeras apapun ngaji inilah kalau bahasa kata pikir berarti ketika orang ngadeni ngaji terus can nyampe kadinya berarti disadarkan ku apa orang teh kudu kieu ya terus setiap hasil tanya apa ketika hasil ngaji cahaya dipakai untuk mengamal kalau gelap tahu poin mata alam ilmu cahaya untuk menuju Gusti lamun teu di ala ilmuna ya beureuh telolong atau beureuh hayam lamun geus beureuh hayam ketika jam 2 jam 3 kokoro pada waktu na hayam kokoro pas kan jam itu penting macam peribahasa ngalaksanakan ayat kongkorong hayam jam 12 cenah ayat nujinah di kampung eta kata-kata. Begitu tujuan orang untuk berawal silakan untuk dapat wasilah jalan mana supaya kita benar sebenarnya jalan Allah semuanya kalau sudah paham mau tidur mau apa terserah asal kita sadar kepada Allah mau makan apapun terserah asal jalan Allah ternyata tidak ada selain daripada jalan Allah jalan manusia itu tidak ada yang ada hanya jalan Allah ketika manusia yu'minuna bil ghaibi sudah percaya kepada yang gaib adalah kita manusia akan paham ketika manusia percaya kepada gaib yang sebenarnya manusia tanya baik ke mamanya kemudian itu percaya gaib gaib mana masih kena disebutkan jin gaib malaikat gaib manusia masih manusia syar'i
saringan. Lalu manusia disebutkan dengan manusia paham atau pernah mendengar insya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyril zalimin lil zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا وأشرق الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشرق الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.